Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengausan-pengausan pada malam hari ini. Kita semua ini barusan menjalankan tentang keimanan, tentang keyakinan di dalam kehidupan kita ini. Karena kita semua ini memiliki keyakinan dan memiliki keimanan pada malam hari ini. Karena kita semua ini butuh perjalanan semua. Perjalanan ilmu ada, perjalanan kehidupan ada, perjalanan kenikmatan ada, perjalanan kesengsaraan ada, perjalanan kematian juga ada. Karena pada malam hari ini di dalam pengausan Bumi Bakti ini, entar temanya judulnya yaitu Fatanu. Fatanu ini sudah tercantum di dalam kitab Pancorep Sejati Ning Urip, kitab Nurjati dan kitab Sejati. Ketiga kitab ini entar menceritakan tentang asal usul umat manusia. Asal usul umat manusia di dalam dunia ini semuanya dari yang satu. Kita semua ini telah mengetahui tentang di dalam yang satu. Yang satu itu adalah Gusti Allah Kang Manunggal Kang Siji. Itulah asal usul umat manusia di dalam dunia ini. Fejabarfa itu maknanya jalur. Tejabarta maknanya tuntunan umat manusia. Lalu nun pasenu ing petunjuke ing saking Gustine. Kita semua ini sudah dikasih tahu oleh Sang Pencipta. Sudah dikasih tahu oleh Gusti Allah bahwa di dalam non pasenu ing petunjuke ing saking Gusti ini segala sesuatu Gusti Allah telah menunjukkan bahwa umat manusia di alam rahim itu kang gawe urip itu adalah Gusti Allah. Kalau setelah lahir itu yang nguripi itu adalah kedua orang tuanya.
Kedua, orang tuanya itu menguripi anak-anaknya itu. Tidak ada yang lain caranya. Karena umat manusia itu harus, karena di dalam perjalanannya itu kebanyakannya mempertuhankan harta benda dan mempertuhankan uang untuk menghidupkan anaknya, untuk membesarkan anaknya, untuk melestarikan keturunan-keturunannya, untuk menghidupkan, untuk memintarkan, untuk membesarkan. Semuanya umat manusia di dalam dunia ini tidak ada cara yang lain, yaitu mempertuhankan harta benda dan mempertuhankan uang. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini, memang segala sesuatu itu umat manusianya itu mempertuhankannya harta benda dan uang. Tapi segala sesuatu pun tentang penentuannya, yaitu bukan karena harta benda, bukan karena uang. Penentuan umat manusia di dalam dunia ini semuanya ada di Gustinya, semuanya ada di Tuhannya, semuanya ada di Gusti Allah, semuanya ada di Sang Pencipta. Tentang penentuan hidup, penentuan mati, penentuan kenikmatan, dan penentuan kesengsaraan, semuanya itu terletak terhadap Gusti. Tapi untuk menghidupkan anak-anaknya itu, semuanya terletak terhadap adalah mempertuhankan uang atau mempertuhankan harta benda. Kalau zaman dahulu kala, yaitu zamannya Nabi Adam alaihi salam, itu uang belum ada. Adanya yaitu mempertuhankan sebuah benda. Bendanya itu makanan-makanan. Berarti umat manusia bisa hidup di dalam dunia itu, bisa besar di dalam dunia itu, bukan karena Tuhan. Bisa besar, bisa hidup itu karena makanan-makanan. Tapi kalau penentuan hidup, penentuan mati itu terletak terhadap Gusti Allah atau Sang Pencipta. Saya berbicara seperti ini, jangan gagal paham kalau nggak mengerti. Karena kebanyakan orang yang belum paham lalu menyalahkan tentang ceramah saya. Berarti umat manusianya itu gagal paham. Saya berwanti-wanti, jangan gagal paham, jangan salah paham di ceramah saya. Kalau nggak mengerti, pertanyakan saja terhadap yang ceramahnya. Jangan sikut kanan kiri, jangan memfitnah kanan kiri bahwa ajaran saya ini salah, bahwa ajaran saya ini sesat. Salahnya di mana, sesatnya di mana? Umat manusia di dalam dunia ini semuanya mempertuhankan harta benda dan uang. Kalau zaman dahulu kala mempertuhankannya hanya makanan-makanan. Makanan-makanan itu sebuah benda atau tidak para jamaah? Bendahnya apa para jamaah? Makanan itu nikmat atau tidak para jamaah? Rasanya di mana para jamaah? Oh, rasanya bingung kan? Kok belum makan bisa mengetahui tentang rasa? Kalau udah makan, benar udah merasakan rasa. Kok belum makan udah merasakan rasa? Berarti tidak ada bedanya dengan ulama-ulama yang besar, kiai-kiai yang besar
atau kus-kus yang besar, atau ustadz-ustadz yang besar, atau buya-buya yang besar, atau para imam. Karena dianya belum tahu, tapi mengaku tahu tentang surga, tentang neraka, tentang pahala dan dosa. Padahal itu semuanya penentuan-penentuannya adanya di Sang Pencipta. Baik buruknya, kenikmatannya, atau kesengsaraannya. Sang Pencipta pun tidak bisa membiji tentang umat manusia, tentang kesalahannya, tentang kebenarannya. Kalau umat manusianya itu tidak bergerak, tidak berbuat. Tapi kalau umat manusianya bisa bergerak, bisa berbuat, barulah umat manusia itu ketahuan baiknya atau buruknya. Itu pun Sang Pencipta entar penilaiannya kalau udah di alam pertimbangan, bukan di dalam dunia. Cuman kebanyakan orang yang pintar, kebanyakannya bisa menyalahkan tentang perjalanan orang di dalam dunia. Yang saya membingungkan seperti itu. Padahal di dalam kitab Nurjati, di dalam Teja Berta, itu maknanya tuntunan umat manusianya. Tuntunan umat manusia di dalam dunia ini ada 4 kitab yang terkenal, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi kalau ditambah dengan kitab-kitab ulama-ulama yang banyak, tidak terhitung tuntunan-tuntunan itu. Contohnya kitab Duratul Nasihin, kitab Fikih, kitab Jalalel, atau kitab Syaibul Sohek, atau kitab Mutajanisen, atau kitab Minah Khosaniyah, atau kitab Sufina, atau Sulam Taufik, atau Al-Idri, atau Al-Ibris. Semuanya itu tuntunan-tuntunan semua. Cuman kebanyakan orang yang dipegang itu adalah 4 kitab itu, yaitu Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Jadi saya membahas tentang tuntunan karena saya orang Islam, jadi saya membahasnya tentang kitab Al-Quran. Kalau membahasnya tentang kitab-kitab yang lain, karena dia bukan bagian saya, ada bagian-bagiannya. Karena Zabur, Taurat, Injil itu ada agamanya lagi. Kalau Al-Quran jelas agamanya Islam. Saya juga agama Islam. Jadi membahasnya tentang kitab yang dianut oleh orang yang memegang agama Islam. Kalau saya membahas tentang kitab orang lain, berarti itu kurang pas dan kurang benar. Karena tentang pengajian itu yang diaji itu indirinya, bukan yang diaji indiri orang lain. Ngaji itu ngajeni indiri kita. Ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri, bukan mengaji diri orang lain. Benar atau tidak para jamaah? Karena kita semua ini sedang menjalankan di dalam Teja Berta tuntunan umat manusia. Tuntunan umat manusia khususnya orang Islam adanya di kitab Al-Quran. Kitab-kitab itu adab umat manusia. Kitab adab umat manusianya itu terletaknya di mana para jamaah? Oh, tingkah laku, perilaku. Kalau kitab yang bisa memiliki adab itu adalah kitab sejati. Karena kitab sejati itu ada yang diri kita ini. Bisa karena memiliki adab, bisa memiliki kitab.
Kalau tidak ada kitab, berarti tidak memiliki adab. Kitab-kitab itu adab umat manusia. Adab umat manusia itu terletaknya di dalam kitab sejati. Kalau kitab sejati ini urip atau kitab sejati ini putih, itu kalau benar pasti benar, kalau salah pasti salah. Berarti itu memiliki adab. Berarti seluruh kitab yang memiliki adab itu adalah kitab sejati. Kitab yang lain tidak memiliki adab. Contohnya kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu tidak memiliki adab. Karena di dalamnya itu isinya kadang-kadang mencelah kanan dan kiri. Benar atau tidak para jamaah? Betul. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini yang paling benar itu adalah kitab sejati. Kitab sejati itu adanya di dalam adab umat manusia. Karena adab umat manusianya itu adanya di dalam kitab sejati ini urip. Bila umat manusia memiliki kitab sejati ini urip atau kitab sejati, berarti bisa bergeraklah untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Karena kitab sejati itu tidak bisa dibelokkan, tidak bisa dikanan kirikan. Kalau kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil bisa dibelokkan, bisa dikanan kirikan. Jadi kita semua ini belajar dalam kitab. Lalu dilanjutkan dengan Al-Quran. Karena saya orang Islam berarti membahas Al-Quran. Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Bila umat manusianya memiliki tolak ukur, harus mengajinya di dalam adab umat manusia. Karena umat manusianya itu diciptakan oleh siapa para jamaah? Dipastikan Sang Pencipta. Lalu umat manusianya itu memiliki pegangan-pegangan itu apa para jamaah? Kitab-kitab. Lalu umat manusianya itu memiliki petunjuk itu dari mana para jamaah? Kalau memiliki petunjuk itu dari kitab juga. Lalu umat manusia memiliki tolak ukur itu dari mana para jamaah? Pasti dari kitab. Bila kita semua ini memegangnya, yaitu tolak ukur umat manusia. Umat manusia itu telah merasakan bahwa umat manusianya itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Berarti umat manusia itu seorang makhluk, bukan seorang Tuhan. Kok anehnya seorang makhluk ikut campur urusan-urusan Tuhan, urusan-urusan Gusti Allah, urusan hablum minallah. Karena segala sesuatu umat manusia zaman-zaman sekarang yang membingungkan. Umat manusianya itu bila mengikuti ikut campur urusan hablum minallah, urusan Gusti Allah, berarti umat manusianya itu kurang benar dan kurang baik. Karena umat manusianya itu diciptakan oleh Sang Pencipta, oleh Gusti Allah. Umat manusianya itu seorang makhluk, tapi kok bisa menghitung tentang pahala orang lain, dosa orang lain. Yang saya membingungkan juga bisa mengetahui tentang surga dan neraka. Itulah umat manusia zaman-zaman sekarang kebanyakannya mengaku menjadi Tuhan-Tuhan. Kalau umat manusianya memiliki adab, janganlah mengaku jadi Tuhan.
Janganlah mengaku-mengaku bisa menghitung pahala sekian, dosa sekian, atau surga, neraka bisa mengetahui. Karena umat manusianya itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Bukan Sang Pencipta umat manusianya itu. Tapi kebanyakan orang saking sombongnya, golongan-golongan ulama-ulama yang besar, kiai-kiai yang besar, ustadz-ustadz yang besar, buya-buya yang besar, atau habaib-habaib yang besar, atau para imam yang besar, bisa mengetahui tentang tingkah laku perilaku umat manusia. Pahala sekian, dosa sekian. Lalu entar mendapatkan surga atau neraka. Surga entar begini-begini, neraka begitu-begitu. Kok umat manusia bisa mengetahui tentang entar besok? Padahal Sang Pencipta itu udah jelas, udah gamblang di dalam alif jaber aing atasi Gusti. Yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Gusti itu siapa para jemaah? Gusti Allah. Ada Sang Pencipta, itu sama. Gusti Allah ya Sang Pencipta ya Gusti Allah. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia. Bila ingin jadi baik umat manusianya itu tinggal mengikuti jalur-jalurnya saja. Karena di dalam feja berfa maknanya jalur. Umat manusianya itu tinggal mengikuti jalur-jalur apa yang diatur oleh Gusti Allah. Karena di dalam lam mati Gusti Allah gawe dalan, lam tezid ing perjalanan jalan. Jadi umat manusia di dalam dunia ini hanya sekedar menjalankan kehidupan di dalam dunia. Bukan untuk membijinya, bukan untuk menilainya di dalam dunia ini. Karena seorang makhluk itu tidak bisa menilai. Sang Pencipta pun tidak bisa menilai terhadap umat manusianya bila masih hidup. Bila udah mati baru bisa menilainya. Yang menilai juga bukan Gusti Allah, tapi yang menilai itu perbuatan-perbuatan umat manusianya. Bila umat manusianya berbuat pasti mengetahui. Bila umat manusia tidak berbuat, pasti tidak diketahui. Karena kuncinya Sang Pencipta menilai tentang perbuatan orang itu dari perbuatannya. Sang Pencipta saja tidak bisa menilai tentang perbuatan orang bila tidak berbuat. Umat manusianya saking sombongnya bisa menilai seluruh dunia umat manusia. Itu bohong besar. Karena di dalam kitab Pancorep Sejatin Orep, kitab Nurjati dan kitab Sejati, bila makhluk mengetahui tentang perbuatan-perbuatan orang entar besok dan di dalam dunia, itu bohong besar. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini adanya di dalam fe jaber fa, maknanya jalur. Lalu te jaber ta, tuntunan umat manusianya. Tuntunan umat manusianya itu adanya di dalam kitab. Nah, kitab-kitab itu adab umat manusia. Bila umat manusia memiliki adab, jangan ikut campur urusan-urusan hablum minallah atau urusan-urusan Gusti Allah. Bila umat manusianya tidak memiliki adab, berarti ikut campur. Karena kebanyakan umat manusia di dalam dunia ini, kebanyakan umat manusianya itu tidak memiliki adab. Karena bisa mengetahui tentang urusan hablum minallah, tentang penilaian Sang Pencipta terhadap makhluk-makhluknya.
Padahal ing dirinya saja untuk dinilai mana mungkin bisa. Berarti umat manusianya itu tidak memiliki adab. Karena umat manusianya itu yang harus dipegang itu yang pertama kali adalah kitab. Lalu petunjuk umat manusianya itu harus dipegang karena petunjuk itu dari kitab. Lalu umat manusianya itu memiliki pegangan, memiliki petunjuk. Umat manusianya itu harus memiliki tolak ukur. Lah tolak ukur itu harus introspeksi diri. Saya ini makhluk, nah sang pencipta itu Gusti atau Gusti Allah. Mana mungkin seorang makhluk bisa mengatasi tentang makhluk-makhluk yang lain. Yang bisa itu dipastikan Gusti Allah atau sang pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena di dalam nun pasenu ing petunjuke ing saking Gusti Allah telah menunjukkan terhadap seluruh umat manusia. Kang gawe urip ing alam rahim itu adalah saya, makhluk-makhluknya itu. Tapi kalau udah lahir, itunya menguripi, itu kedua orang tuanya. Itu real dan nyata. Itu udah dinyatakan di dalam kitab Panjurip Sejati Ning Urip, kitab Nurjati dan kitab Sejati. Udah dinyatakan semua bahwa kang uripi umat manusia di dalam dunia itu kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu nguripi anak-anaknya, itu tidak ada cara yang lain. Harus mempertuhankan harta benda, harus mempertuhankan uang. Kalau mempertuhankan harta benda itu zaman dahulu, zaman Nabi Adam alaihi salam, karena belum ada mata uang. Kalau kesini harta bendanya ada, mata uangnya ada. Berarti umat manusianya itu harus mempertuhankan harta benda, harus mempertuhankan uang. Karena apa? Bila tidak ada harta benda, umat manusia mati. Bila tidak ada uang, umat manusia itu sengsara. Karena penentuan-penentuan hidup, penentuan-penentuan mati, penentuan-penentuan kesengsaraan atau kenikmatan itu adanya di Gusti Allah atau Sang Pencipta. Kalau saya bilang mempertuhankan harta benda, mempertuhankan uang, entah dibilang sesat-sesat lagi. Padahal mempertuhankan harta benda atau mempertuhankan uang sama saja mempertuhankan duit. Saya dulu menceritakan tentang Tuhan umat manusia itu duit. Itu real nyata. Zaman sekarang bila tidak ada duit, umat manusianya itu entar sengsara. Tapi penentuan-penentuan hidup, penentuan-penentuan mati, penentuan kenikmatan atau kesengsaraan itu adalah Gusti semua, bukan duit, bukan harta benda. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Alhamdulillah jawabannya benar. Lah kalau benar sebabnya apa? Begitu para jamaah. Harta dan duit hanya titipan Gusti Allah. Oh, ada yang jawab harta dan duit hanya titipan Gusti Allah. Itu benar 100, cuman kurang pas. Ya kurang pasnya harta, benda dan duit itu titipan Gusti Allah. Kalau harta benda sebenarnya bukan titipan Gusti Allah, bukan milik umat manusia. Karena Sang Pencipta itu terhadap Nabi Adam alaihi salam udah memasrahkan seisi alam dunia ini, dipasrahkan untuk umat manusia.
Berarti kalau udah dipasrahkan, berarti bukan haknya. Berarti bukan miliknya. Lalu sang pencipta pun tidak menitipkan terhadap umat manusia bahwa harta benda ini aku titipkan kepada kamu, wahai manusia. Tidak. Karena apa para jamaah? Ya karena kalau ingin tahu harta benda yang cari siapa para jamaah? Manusia. Duit yang mencari siapa para jamaah? Ya manusia. Nah berarti harta benda itu bukan titipan Gusti Allah. Nah kalau titipan itu ditaruh, ini uang saya titip, tidak susah mencari, udah ada. Makanan benda itu ada saya titip, kan harus dicari. Makanan harus dicari, uang harus dicari. Jadi harta benda di dalam dunia ini sebenarnya bukan titipan. Hanya dipasrahi alam dunia ini dan seisinya. Lah kalau umat manusianya tidak mencari, apakah memiliki makanan, memiliki harta benda, memiliki uang? Dipastikan tidak. Berarti harta benda dan uang itu bukan titipan. Karena yang dipasrahi itu adalah alam dunia terhadap Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam alaihi salam dapat pasrahan dari sang pencipta atau Gusti Allah. Lalu Nabi Adam itu memiliki turunan-turunan. Kita semua ini turunannya siapa para jamaah? Oh, turunannya Nabi Adam. Ya kalau turunan Nabi Adam jauh ya. Ya kalau turunan Nabi Adam itu benar. Tapi kalau turunan Nabi Adam, ya saya bingung jawabannya. Jauh banget. Berapa ribu tahun? Benar atau tidak para jamaah? Ya kita semua ini adalah turunan-turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Ucapannya itu turunan dari Nabi Adam. Kita semua ini aslinya turunannya dari kedua orang tua kita. Bilangnya begitu. Jadi kita semua ini di dalam nun pasenu ing petunjuk ing saking Gusti ne. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap kita semua. Kita bisa besar ini karena umat manusianya, karena kedua orang tua kitanya itu mempertuhankan harta benda dan duit. Karena segala sesuatu umat manusianya itu bila tidak mempertuhankan harta benda dan duit, umat manusianya itu bisa sengsara, bisa mati. Karena apa? Kita semua ini siang malam itu yang dicari duit. Lalu untuk membeli makanan-makanan, lalu untuk membeli harta benda, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Berarti di dalam kitab sejati, kitab Nurjati, kitab Pansorep sejati ning urip, segala sesuatu mempertuhankan duit atau mempertuhankan harta benda itu hukumnya wajib. Kalau di kitab saya, kalau tidak hukumnya wajib, entar makan apa umat manusianya itu? Makanan harus diberi duit. Duitnya harus dicari siang malam. Berarti umat manusianya itu mempertuhankan duit dan harta benda dan makanan. Entar saya bilang seperti ini, yang kurang paham dibilang sesat-sesat lagi. Jadi kalau yang kurang paham, lebih baiknya cari saja saya berbicara empat mata. Kenapa bisa mempertuhankan duit dan mempertuhankan harta benda? Hukumnya wajib. Saya jawab mudah. Kalau saya
tidak mewajibkan umat manusia untuk mempertuhankan duit, untuk mempertuhankan harta benda, umat manusianya itu bisa sengsara, bisa mati karena tidak makan. Kalau penentuannya itu dipastikan di dalam tapaseku, maknanya ujung-ujungnya itu Gusti Allah penentuannya, bukan duitnya, bukan harta bendanya. Karena kebanyakan orang itu salah paham, salah kaprah. Saya sering ceramah ini harus memahami, jangan gagal paham, jangan salah paham. Tapi kebanyakan ulama-ulama, kiai-kiai selalu mempertanyakan tentang Tuhannya duit. Kok Pak Ustadz umat manusia itu mempertuhankannya duit, kalau yang lain mempertuhankannya Gusti Allah? Kan itu ada dua versi saya di dalam ceramah yang dahulu, yaitu kang gawe urip ning alam dunia itu alam rahim, kang gawe urip itu adalah Gusti Allah. Lalu kang uripi manusia itu Gusti. Berarti segala sesuatu penentuannya itu semuanya ada di Gusti. Penentuan nikmat, sengsara, mati, hidup, semuanya Gusti. Cuma umat manusianya itu belum paham, lalu menyalahkan saya. Jadi saya ulang ini ceramah ini supaya jangan gagal paham, supaya paham bahwa umat manusia itu di dalam alam rahim kang gawe urip Gusti Allah. Kalau udah keluar di dalam dunia ini, kang uripi itu kedua orang tua. Nah, kedua orang tuanya itu tidak ada cara yang lain, yaitu harusnya, yaitu mempertuhankan harta benda dan duit. Itu hukumnya wajib. Tapi kalau penentuannya itu dipastikan pasti terhadap Gusti Allah, penentuan nikmat, sengsara, mati, dan hidup. Bukan uangnya, bukan harta bendanya. Tapi yang membesarkan itu dipastikan kedua orang tuanya. Membesarkan badannya, membesarkan namanya, membesarkan tingkah lakunya, sekolahnya, semuanya kedua orang tuanya. Karena segala sesuatu umat manusia itu dari kedua orang tua semua, bukan dari Gusti Allah. Paham atau tidak para jamaah? Kalau paham, saya pertanyakan, pahamnya tentang apa para jamaah? Yang muripi kedua orang tua kita. Ya kalau itu udah tahu. Begini saja contohnya. Yang menyekolahkan itu apakah Gusti Allah, apakah kedua orang tua para jamaah? Yang membesarkan diri kita ini apakah Gusti Allah, apakah kedua orang tua kita para jamaah? Dipastikan kedua orang tua kita. Segala sesuatu itu kedua orang tua kita hidup di dalam dunia ini. Kalau penentuannya tetap terhadap Gusti Allah, bukan kedua orang tua. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini ada orang tua dan ada Gusti Allah. Karena perjalanan umat manusia bisa nikmat di dalam dunia ini, apakah Gusti Allah, apakah orang tua para jamaah? Alhamdulillah para jamaah paham tentang jawabannya. Yang bisa nikmat itu kedua orang tua, bukan Gusti Allah. Tapi saya pertanyakan, sebabnya apa kedua orang tua bukan Gusti Allah? Bingung lagi jawaban.
Ya karena Sang Pencipta itu tidak bisa mengasih makan, tidak bisa memandikan, tidak bisa mencewoki, menyusui. Berarti yang bisa membawa kenikmatan-kenikmatan umat manusia di dalam dunia ini adalah kedua orang tua. Karena segala sesuatu umat manusia bila mengetahui tentang itu, umat manusianya itu janganlah menguntap terhadap kedua orang tuanya. Karena bila umat manusianya terhadap orang tuanya tidak menghormati, karena di dalam kitab itu ridhonya orang tua berarti ridhonya Gusti Allah. Murkahnya orang tua berarti murkahnya Gusti Allah. Karena segala sesuatu kenikmatan-kenikmatan itu bukan datangnya dari Gusti Allah, datangnya dari kedua orang tuanya. Benar atau tidak para jamaah? Saya bertanyakan, jawabannya benar. Contohnya seperti apa? Kan bingung kan? Ya contohnya mudah. Ya kan contohnya kan anak dan kedua orang tua. Kenikmatan anak itu ada di kedua orang tua. Karena apa? Anaknya itu disusui, berarti kenikmatan anak itu dikasih oleh ibu. Lalu dikasih makan, yang mencari makan itu suaminya mencari duit lalu untuk memakani anaknya. Berarti kedua-duanya, kedua orang tua itu sama-sama wajib dihormati. Cuma yang salah kaprahnya umat manusia, yang wajib dihormati itu ibunya. Yang salah kaprahnya seperti itu. Ya harus kedua-duanya. Yang saya membingungkan lagi, surga itu ada di telapak kaki ibu. Lalu suaminya itu apa? Lah. Ya karena segala sesuatu itu harus dua-duanya. Sebabnya apa? Bila tidak ada suami, tidak ada mungkin anak itu. Berarti kedua-duanya wajib dihormati. Berarti kitab tafsir itu salah kaprah. Kok harus ibu, harus perempuan? Telapak kaki ibu itu surganya anak. Yang saya membingungkan, kok suaminya enggak dikasih? Padahal kuncinya bisa ada anak karena suami. Benar tidak para jamaah? Nah kalau tidak ada suami, apakah ada anak itu? Ya tidak ada. Berarti kenikmatan itu harus ada dua. Berarti kenikmatan umat manusia terletaknya adanya di mana para jamaah? Lah kok dua orang tua? Ya kenikmatan umat manusia terletaknya itu ada di mulut. Lah umat manusianya terletaknya kenikmatan itu adanya di mulut. Lalu kenikmatan yang lain adanya di mana para jamaah? Ada hati lan pikiran. Ada yang jawab rasa. Itu pemuda yang ganteng ini yang baju biru jawabnya rasa. Itu benar 100. Karena ucapan kenikmatan itu adanya di mulut. Karena itu ucapan. Lah ucapan itu pasti memiliki rasa. Rasa mengucap. Nah kalau orang itu mengucap memiliki rasa tidak para jamaah? Rasanya di mana para jamaah? Kok mulut? Ya kalau rasa adanya di hati lan pikiran.
Lah hati lan pikiran itu yang paling nikmat itu harus apa para jamaah? Ucapan lah. Ya kalau umat manusia ucapan udah kenikmatan, lalu rasa itu ada di hati. Lalu yang keempat itu harus nerima. Lah kalau tidak nerima itu tidak bisa nikmat. Kalau nerima itu pasti nikmat. Contohnya saya dikasih mangga. Mangganya itu 5. Tapi rasanya ini tidak nerima. Apakah nikmat? Jadi pastikan tidak. Berarti kunci umat manusianya itu bisa ada rasa, bisa ada nikmat, itu karena ada nerima. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya yang lebih bagus, yang lebih mulia itu menerima dari Gusti. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini kalau udah biidnillah, kalau ridho Gusti Allah, bila Gusti Allahnya ridho terhadap si A, lalu si A-nya nerima, berarti nikmatlah umat manusianya itu. Contohnya banyak, mudah. Saya contohkan seorang pedagang. Sedikit nerima nikmat. Banyak tidak nerima tidak nikmat. Berarti kenikmatan itu ada kuncinya diterima. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini agak bingung. Padahal tidak bingung. Karena yang diaji itu dirinya. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya yang lebih bagus, yang lebih mulia itu adalah yang menerima. Sebabnya apa para jamaah? Yang lebih bagus, yang lebih mulia itu yang menerima. Kan bingung. Berarti para jamaah ini bingung. Padahal yang lebih bagus, yang lebih mulia itu yang menerima. Karena segala sesuatu umat manusia, bila umat manusianya itu memiliki istri, lalu istrinya itu menerima, diberi itu, berarti lebih mulia yang menerima. Asalnya itu, asal usulnya itu karena bisa mulia itu kuncinya itu ada yang menerima. Kalau nggak ada yang menerima, bisa mulianya dari mana? Contohnya saya bekerja, mendapatkan uang, lalu uang ini dikasih ke siapa? Kalau nggak ada yang menerima. Lah kalau bisa mulia, itu karena ada yang menerima. Karena saya seorang suami mencari uang, bekerja. Lalu uangnya dikasih ke istri. Lalu istrinya menerima. Berarti mulialah yang menerima itu. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Dipikir-pikir waktunya udah hampir jam 10. Para jamaah ini harus menerima. Waktunya udah habis. Karena Gusti Allah meridoinya jam 10. Biidnillah, kelawan ridho Gusti Allah, meridoannya jam 10. Karena waktu-waktunya habisnya jam 10. Supaya nikmat. Karena 10 itu pasti nikmat. Benar atau tidak para jamaah? Bisa benar 10 nikmat itu bagaimana?
Kalau yang udah tahu ya alhamdulillah. Ya kalau 10 ke 10 kan itu pasti nikmat. Ya waktunya udah pas jam 10, kata jamaah sesepuh 10 kan. 10 kan itu lebih bagus yang dicari. Karena makan tiap malam itu atau tiap pagi atau siang makan itu 10 kan. 10 kan 10 kan itu 10. No, 10 itu 1 dan 0. Kalau udah dikasih 10 kan 1-nya masuk, tinggal kosong. Berarti kita semua ini waktunya udah habis. Bila ada perkataan-perkataan saya yang kurang pas dan kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang mau bertanya, saya pertanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal-awal penjelasan manusia tinggal mengikuti jalur-jalur alur-alurnya saja. Pertanyaan saya, jalurnya tentang apa? Apakah tentang kitab ataukah pikiran-pikirannya sendiri? Sekian saja pertanyaan dari saya. Iya, saya jawab pertanyaan jamaah ini. Tentang jalur-jalur umat manusia. Itu umat manusia ada jalur-jalurnya, tinggal mengikuti saja. Karena asal-usul Nabi Adam alaihi salam itu dipasrahi alam dunia ini untuk dilestarikan, untuk dipelihara alam dunia ini. Lalu Gusti Allah itu mengasih jalan. Lam mati Gusti Allah gawe dalan, lam tajid ing perjalanan jalan. Umat manusianya itu tinggal menjalankan kehidupan di dalam dunia ini. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini udah komplit, ada semua. Kalau tentang kerusakan alam dunia ini, yang merusak itu umat manusia, bukan sang pencipta. Kalau umat manusianya bila mengetahui tentang veja berfa maknanya jalur, umat manusianya itu nggak bakalan menjadi Tuhan. Cuman zaman-zaman sekarang umat manusianya itu tidak mengikuti jalur-jalur dari Gusti Allah, mengikuti ambisinya, mengikuti nafsunya. Jadilah umat manusianya itu sombong. Lalu bisa menghitung tentang pahala, bisa menghitung tentang dosa, bisa mengetahui surga dan neraka. Yang saya bingungkan, seorang ulama, kiai, ustadz, gus-gus, buya-buya atau habaib atau para imam, orang yang masih hidup di dalam dunia kok bisa mengetahui surga dan neraka tempatnya. Entar nikmat begini, sengsara begini, entar di dalam surga itu ada makanan-makanan nikmat seperti anggur, seperti sate, ayam panggang dan yang lain-lainnya. Entar di surga itu entar dipapak oleh 70 bidadari. Yang saya bingung seperti itu. Bidadarinya dari mana? Karena di dalam surga entar besok itu bukan jasad, tapi roh. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini harus mengikuti jalur-jalur dari Gusti Allah. Jangan mengikuti ambisinya, nafsunya. Entar bila mengikuti ambisi dan nafsunya, entar umat manusia itu jadi sombong. Entar bisa menjadi Tuhan-Tuhan, kata dirinya. Bisa menghitung tentang perbuatan orang.
Padahal umat manusianya itu tinggal menjalankan saja kehidupan di dalam dunia ini. Bila bekerja, jalankan. Bila ibadah, jalankan. Jangan ikut campur tentang urusan hablum minallah. Urusan hablum minallah itu ada yang membijinya, ada yang menilainya. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung. Segala sesuatu ujung-ujung umat manusia entar larinya terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Bila jawabannya benar, saya cukupkan jawaban dari saya. Bila ada yang mau bertanya lagi, silakan yang mau bertanya. Bila cukup, dilanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa Muhammad. Wa sallim wa barakatuh ala surajil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayyu Qayyum, ya Alimu, ya Alimu, ya Rabbal Alamin. Qayyum ya Razuqu man sya'al quwwah ilahi anta mahsudi wa razuqa malubi. Wa uqudi amri ila Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bereskilah. Wa umurina wa salamati berarti bereskilah. Wa umurina wa salamati bereskilah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.